Seorang gadis cantik terlihat sedang mandi wajib dengan begitu bahagia. Namun di tengah kebahagiaan itu, tiba-tiba keran airnya rusak sehingga membuat gadis ini tidak bisa membilas sabun di tubuhnya. Ya, aduh, Bude. Karena kepepet, akhirnya gadis ini pun nekat masuk ke kamar mandi keponakannya yang saat ini sedang pergi sekolah. Tak lama kemudian, sang kakak ipar pun datang menggendong anaknya yang tertidur menuju kamar. Assalamualaikum. Di saat yang bersamaan, sang gadis pun keluar dari kamar mandi dan membuat kakak iparnya terpelongo melihat sang gadis hanya mengenakan handuk. Keesokan harinya, pria itu pun memperbaiki keran rusak di kamar mandi adik iparnya. Namun karena kurang pengalaman, tiba-tiba keran itu kembali lepas memuncratkan air keran itu. Sang gadis pun segera datang untuk membantu kakak iparnya itu, hingga mereka pun jadi basah-basahan. Untungnya keran itu berhasil mereka perbaiki. Namun ketika sang gadis hendak pergi, tiba-tiba dia pun terpeleset. Melihat adik iparnya yang cantik dalam kondisi basah-basah dari jarak dekat, akhirnya membuat pria ini jadi nggak kuat iman dan akhirnya mereka pun... Nah, penasaran kan gimana kelanjutannya? Siapkan waktu kalian beberapa menit ke depan dan jangan lupa siapkan tisu serta naikkan resleting celana kalian. Dan inilah Ipar Adalah Maut. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad. Di sebuah universitas terlihat dua unit mobil yang sedang berebut tempat parkir. Kan saya duluan yang mau parkir di sini, kok main serobot-serobot aja? Maaf, Mbak, ini parkiran dosen bukan ya? Ya udah, nggak apa-apa. Nanti telat loh. Di siang harinya, wanita cantik ini yang diketahui bernama Anissa pun masuk ke kelas. Namun, betapa terkejutnya Anissa mengetahui bahwa dosennya hari ini adalah Aris, pria yang berebut tempat parkir dengannya tadi pagi. Assalamualaikum. Dia yang lulusan S2 Denmark itu loh, yang beasiswa. Perkenalkan, nama saya Aris Nazib Baihaki. Setelah jam kuliah selesai, Anissa pun segera menghampiri Aris untuk meminta maaf. Dan dari sini pula lah Anissa memperkenalkan dirinya serta temannya yang genit bernama Manda. Saya mau minta maaf Pak, soal yang tadi. Ya Pak, tadi lagi namanya? Anissa Nazafarin Pak. Oh, di parkiran. Nggak apa-apa. Nama saya Manda, Pak. Manda aja. Mandangin Bapak nggak kelar-kelar. Saya bercanda, Pak. Nama saya Manda Cantika Saputri, Pak. Saya juga bercanda. Assalamualaikum. Semenjak perkenalan itu, kejadian demi kejadian pun terjadi, seolah alam semesta ingin mempersatukan mereka. Seperti buku yang terjatuh, lalu mereka bereskan bersama. Gak usah Pak, gak usah. Hujan yang turun hingga membuat mereka payungan dan basah-basahan bersama. Tadi kan saya bilang tunggu sebentar. Hingga suatu hari ketika mereka sudah saling jatuh cinta, Aris pun datang ke rumah Anissa untuk memberikannya surprise. Assalamualaikum. Mbak lagi gak pakai hijab. Tolong buka ke pintunya, Dek. Iya, ya, Mbak. Aris disambut oleh adiknya Anissa yang bernama Rini, yang terlihat begitu antusias saat mengetahui tamunya adalah calon kakak iparnya. Waalaikumsalam. Ini Mas Aris ya? Salam kenal. Aku Rani, adiknya Mbak Nisa. Ketika Aris masuk, Anissa yang sedang mengangkat kue panggangannya pun terkejut melihat kedatangan Aris, hingga inilah yang terjadi. Dikompres aja Mbak pakai air. Kenapa
Rapopo. Maaf ya, bunganya bergetar. Soalnya yang ngasih juga gemeteran. Setelah memberikan bunganya pada Anissa, Aris pun langsung diobati dengan salep pikang suang supaya tangan Aris cepat sembuh. Aduh, Mas. Kamu tuh lain kali kalau mau datang bilang sama aku. Kan aku bisa siap-siap. Melihat roti buatan Anissa begitu menggoda, Aris pun segera mencicipinya. Dan setelah tahu rasanya enak, Aris pun menyarankan Anissa untuk membuka toko roti saja. Ini kuahmu enak banget loh. Kamu nggak mau coba jualan aja apa? Yang bener. Bener. Sebenarnya aku tuh pengen sih Mas punya toko roti. Ya ayo dibuka toh. Nanti aku bantu. Setelah puas makan roti, Aris pun membawa Anissa untuk memperkenalkan Anissa dengan kakaknya. Karena ternyata Aris sudah tidak punya orang tua lagi. Masya Allah cantiknya. Pinter kamu milih calon. Dia anaknya pendiam, nurut. Gak kebayang sih. Keesokan harinya, Anissa pun mengundang Aris untuk makan siang bersama keluarganya, sekaligus untuk memperkenalkan Aris pada ibunya yang sudah janda. Kalau Nisa ini memang sukanya roti-rotian. Ibu memang sukanya masak-masakan yang seperti ini. Singkatnya, karena kedua belah pihak keluarga sudah sama-sama cocok, akhirnya mereka pun melaksanakan pernikahan agar tidak terjadi fitnah di antara kalangan emak-emak dan juga tetangga. Dan di pernikahan ini, Ibu Anissa pun memberikan sebuah pesan pada Aris seperti ini. Ini adalah perjanjian yang sangat berat. Perjanjian yang mengguncangkan arsy Allah. Jangan sekali-kali kamu langgar perjanjian ini ya Mas Aris. Jaga dia sebaik-baik kamu menjaga diri. Istrimu itu amanah dari Allah buatmu. Beberapa tahun kemudian, mereka pun menjalani kehidupan yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Hingga mereka pun dikaruniai seorang anak bernama Raya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketika sedang mengajari anaknya mengaji, tiba-tiba Anissa ditelepon oleh ibunya. Sang ibu menceritakan kekhawatirannya karena adiknya Anissa yaitu Rani ingin ngekos di Semarang karena hendak kuliah. Ibu takut kalau di Semarang gak ada yang ngawasi. Kurang srek kalau adikmu ngekos. Sang ibu terlihat khawatir jika Rani ngekos sendirian maka tidak ada yang mengawasi. Dan secara tak langsung, sang ibu berharap Rani bisa tinggal bersama Anissa. Coba dia tinggal sama kamu. Enggak, yang tadi itu jangan dipikirin. Di malam harinya, ketika Aris sudah pulang kerja, Anissa pun menceritakan kekhawatiran sang ibu pada Aris. Ibu khawatir pas tahu Rani mau ngekos. Ya terus piye? Gimana kalau Rani tinggal dulu sama kita? Kamu keberatan gak Mas? Karena Aris ingin menjadi menantu yang soleh dan berbakti, akhirnya Aris pun mengizinkan Rani untuk tinggal sementara waktu bersama mereka. Ya wes, kita jagain sama-sama ya. Mendengar itu, Anissa pun terlihat bahagia dan sangat berterima kasih karena memiliki suami yang baik dan begitu sempurna. Aku tuh bersyukur punya kamu. Aku juga. Kamu tuh suami yang paling baik. Singkatnya, Anissa dan Aris pun menjemput Rani di rumah ibunya di Salatiga. Tanpa Aris sadari, Rani yang dulu masih kecil kini sudah tumbuh dan berubah menjadi gadis yang sangat cantik. Udah bersedia dititipi Rani. Hatur nuwun ya Mas Aris. Nyuwun pamit nggih, Bu. Ingat pesen Ibu, hati-hati. Jangan aneh-aneh karo Mbak Yumu. Oke, Bu. Sesampainya di rumah, Anissa pun menunjukkan kamar Rani. Dan hal itu membuat Rani begitu bahagia. Ini dia, Dek. Gimana? Suka? Ya Allah, Mbak. Suka banget, Mbak. Keesokan harinya, Rani pun pergi bersama Aris menuju kampus. Karena ternyata Rani berkuliah di universitas tempat Aris mengajar. Loh, bukannya kamu harus nyampe kampus jam 7? Dek, udah jam 6 loh. Dan sebelum berangkat, Anissa memberikan sebuah gelang zikir pada Rani agar bisa mengingatkan Rani untuk selalu berzikir. Sini, tanganmu. Kamu pakai Mbak, buat kamu zikir. Biar kamu selalu dalam lindungan Allah. Yuk. Berangkat ya Mbak. Assalamualaikum. Singkatnya, hari-hari pun berganti dan kehidupan keluarga mereka terlihat berjalan dengan normal dan penuh kebahagiaan. Hingga di suatu malam ketika Aris sedang ingin minum,
Tanpa sengaja, Aris berpapasan dengan Rani yang keluar kamar dalam kondisi tidak berhijab. Mas, sorry mas. Aris pun menceritakan kejadian itu pada Anissa. Iya, tadi gak sengaja amprokan sama adekmu. Nggak pakai jilbab, makanya aku kaget. Besok tak bilangin ya mas. Tapi jangan dimarahi ya. Oke mas. Hingga akhirnya di keesokan harinya Anissa pun menegur adiknya dengan lembut. Semalam kamu ketemu sama Mas Aris di dapur nggak pakai hijab ya? Aku tuh bener nggak nyangka kalau Mas Aris ke dapur. Aduh, Mbak maaf yo. Tapi jangan kamu ulangi lagi ya. Iya Mbak. Di dalam kelas saat Aris mengajar, Aris dibuat salut akan kecerdasan yang dimiliki oleh Rani yang kebetulan saat itu menjadi muridnya. Bagus Rani, betul. Ketika istirahat, sahabat Rani yang bernama Astri menunjukkan rasa kagumnya pada Aris yang terlihat begitu tampan dan juga pintar ketika sedang mengajar. Keren banget ya Pak Aris itu. Paket istimewanya nggak sih, Jak? Doi ganteng dan pinter, Pol. Ya emang beda lah kalau dosennya lulusan dari luar negeri. Tak lama kemudian, sekelompok preman kampus yang dipimpin oleh Ian mencoba menggoda Rani. Namun di sini Rani menolak dan ketegangan pun terjadi. Halo adik-adik manis. Kayaknya seru banget. Aku boleh gabung kan? Kenapa sih? Jangan kurang ajar dong. Mentang-mentang keponakan rektor kampus, Ian pun berlagak sok jago di sini. Namun semua mahasiswa langsung kompak mengarahkan kamera HP-nya kepada Ian. Mau saya viralin? Lu nggak tahu gua siapa? Hah? Maksudnya apa? Yan, udah Yan. Di malam harinya, ketika makan malam, Aris pun menanyakan soal kejadian tadi siang pada Rani. Denger tadi kerjain sama Ian. Aris pun lantas berkata pada Rani, jika kelak Ian berbuat kurang ajar lagi, maka Rani jangan ragu-ragu untuk melaporkannya pada Aris. Kalau sampai terjadi sesuatu sama kamu, lapor Mas ya. Iya Mas. Hari pun berganti. Pagi itu ketika Rani sedang mandi, Rani terlihat begitu kesemsem ketika mengingat kebaikan dari Aris. Namun, lagi asik-asik mandi sambil berkhayal, tiba-tiba keran airnya rusak hingga Rani pun tidak bisa membilas sabun di wajahnya. Aduh, Bude. Karena saat itu sedang tidak ada orang, Rani pun nekat masuk ke kamar keponakannya yaitu Raya untuk melanjutkan mandinya di kamar mandi milik Raya. Tak lama kemudian, Aris pun datang menggendong Raya. Assalamualaikum. Dan di waktu yang bersamaan pula, tanpa sengaja Rani pun keluar dari kamar mandi. Melihat pemandangan itu, perlahan iman dari Aris pun mulai goyah. Tak lama kemudian Anissa pun datang ke rumah. Dia meminta maaf karena akhir-akhir ini dia sibuk bekerja hingga membuatnya tak sempat untuk menjemput Raya ke sekolah. Aku tuh tadi bener-bener sibuk banget. Maaf Mas, makasih banyak ya Mas. Gak apa-apa sayang, kan akunya juga bisa. Di malam harinya, terlihat wajah Aris yang tidak bisa tidur karena begitu resah dan gelisah, terbayang-bayang pemandangan yang indah milik Rani. Begitu juga dengan Rani di kamar sebelah yang tidak bisa tidur karena memikirkan hal yang sama dengan Aris. Di suatu sore ketika kampus hampir tutup, Rani pun memasuki perpustakaan untuk mencari suatu buku. Udah lama-lama ya Dek, udah mau tutup nih. Iya Bu, kalau gitu. Namun di saat sedang mencari buku, tiba-tiba ada orang yang mematikan lampu. Rani pun dibuat kaget melihat kedatangan Ian bersama teman-temannya. Dan di sini Ian pun langsung memegangi Rani untuk di open boxing paksa. Namun untungnya ketika Ian pengen nyosor Rani, tiba-tiba Aris datang dari belakang dan langsung menghajar mereka semua.
Rani pun berlari sambil menangis karena kesuciannya dipermainkan. Karena takut terjadi apa-apa, sebagai kakak ipar yang baik, Aris pun langsung mengejar Rani. Iki masmu, kita pulang ya. Ayo. Di dalam mobil, Aris pun berusaha menenangkan Rani yang terus menangis. Namun tanpa sengaja, Kamu udah aman sama Mas. kejadian yang tidak sengaja tapi enak itu pun membuat Aris terus kepikiran hingga membuat mereka jadi kebablasan. Kita kebablasan, Mas. Harusnya belok ke situ. Sesampainya di rumah, Anissa pun keheranan melihat suami dan adiknya basah-basahan. Dan di sini Aris pun langsung menjelaskan semuanya. Loh, ada apa ini kok basah-basah? Dek, Rani dilecehin di kampus. ya Allah. Mas, Kasih Rani waktu buat tenangin diri dulu ya. Ketika Anissa mengobati tangan suaminya, Aris yang merasa bersalah atas kejadian di mobil pun meminta maaf pada Anissa. Kalau aku belum bisa jadi suami yang baik buat kamu, maaf. Namun, Anissa yang tidak paham tujuan Aris meminta maaf pun dengan polosnya langsung memberikan maaf pada suaminya. kamu udah jadi suami yang baik. Untung aja ada kamu. Bahkan jadi kakak ipar yang luar biasa buat Rani. Keesokan harinya di kampus, Ian pun ditangkap oleh pihak kepolisian dan rektor pun meminta maaf pada Aris atas kelakuan Ian, keponakannya itu. Dia tidak bisa lepas dari jerat hukum. Aris, maafkan sikap Mas Januar ya. Terima kasih banyak, Pak. Sepulangnya dari kampus, Aris pun mencoba memperbaiki keran shower di kamarnya Rani. Namun karena kurang pengalaman, ketika kerannya dinyalakan, airnya malah muncrat-muncrat. Rani yang mendengar ada keributan di kamar mandi pun segera datang dan membantu Aris hingga tanpa sadar mereka jadi basah-basahan. Setelah selesai, Rani pun hendak pergi. Namun tanpa sengaja, Rani malah terpeleset. Melihat adik iparnya yang cantik dalam kondisi basah-basah dari jarak dekat, akhirnya membuat Aris ini jadi nggak kuat iman serta termakan bisikan setan dan mereka pun kuda-kudaan. Di malam harinya, ketika sedang makan malam bersama, terlihat Aris dan Rani yang jadi canggung karena telah melakukan dosa yang besar. Keesokan harinya, ketika di kampus, Aris pun mengajak Rani untuk pulang bareng. Ini mau pulang? Mau bareng? Boleh. Namun bukannya langsung pulang ke rumah. Di sini Aris malah mengajak Rani untuk mampir ke hotel. Kalau kamu nggak mau, kita pulang aja. Aku mau, Mas. Karena ini adalah pengalaman pertama Aris, Aris pun terlihat grogi dan gemetaran saat melakukan check-in di hotel. Sabar, Mas. Nggak akan lebih cepat juga. Setelah perjuangan keras, akhirnya Aris sampai di kamar hotel tujuannya, yang ternyata Rani sudah sampai duluan di sana. Dan karena hati sudah tertutup akan nafsu duniawi, akhirnya mereka pun melakukan dosa yang bagi mereka terlihat indah. Di malam harinya, ketika sedang makan, Anissa menyampaikan pada Aris bahwa dia sedang bimbang karena beberapa hari ke depan Anissa akan sibuk untuk membuka cabang toko rotinya di kota Jogja. Beneran jadi invest? Jadi, Mas, dia serius banget, dia senang sama proyek ini, Mas. Kita nggak cuma jualan roti, tapi juga ada minumannya, Mas. Anissa menjadi sangat bingung karena memikirkan makan sahur dan berbuka untuk Aris juga Raya, karena ternyata mereka saat ini sedang memasuki bulan Ramadan. Harus bolak-balik Jogja Semarang loh, Mas. Siapa yang siapin kamu berbuka sama sahur? Bulan Ramadan lagi. Mendengar itu, Aris pun meyakinkan Anissa untuk terus mengejar cita-citanya dan tidak perlu mengkhawatirkan soal makan sahur dan berbuka karena Aris bisa cari makan di luar atau pesan makanan secara online. Itu gampang, gak usah dipikirin. Ya paling kalau kepepet pesan online. Ini kan cita-cita kamu. Aku dukung mimpi kamu dari sebelum kita nikah. Ini kesempatan kamu.
Kejar. Melihat suaminya yang sangat baik dan pengertian, Anissa pun jadi sangat bahagia dan semakin mencintai suaminya. Ridho ya mas. Dunia akhirat. Ya. Matur suwun mas. Singkatnya pagi pun tiba. Aris, Rani, dan Raya pun mengantarkan kepergian Anissa tepat di depan rumah mereka. Mau cuma ke Jogja kok. Hati-hati ya sayang. Ya mas. Di malam harinya, ketika Raya sudah tidur, tanpa ragu Aris pun langsung menghampiri Rani di kamarnya. Namun tidak sampai di situ. Bahkan ketika masak sahur, Aris kembali menghampiri Rani untuk melakukan dosa itu lagi di atas meja, tanpa peduli bahwa ini adalah bulan puasa. Mas, ada Raya. Masih tidur. Setelah selesai melakukan dosa itu, dengan liciknya, Rani pun mengganti nama kontaknya di HP Mas Aris dengan nama Pak Junaidi 2, supaya kakaknya tidak curiga. Mas, siniin deh HP-mu. Dan setelah itu, mereka pun lanjut maning. Astagfirullah. Tahu nggak? Hasil kamu. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Namun tanpa diduga, tiba-tiba Anissa pulang. Assalamualaikum. Dan ketika Anissa membuka pintu kamarnya, ternyata Rani bersembunyi di kolong tempat tidur. Dan ketika ada kesempatan, Rani pun langsung kabur. Singkatnya, Lebaran pun tiba. Terlihat Anissa dan keluarganya merayakan hari raya di rumah ibunya. Ketika sedang makan bersama keluarga, ibu melihat Rani yang terus memandangi Aris. Dan dari sinilah ibu pun mulai curiga ada sesuatu yang tidak beres dengan Rani. Beberapa hari kemudian, acara Lebaran pun selesai. Dan ketika hendak pamit pulang, ibu pun berpesan pada Rani seperti ini. Ojo aneh-aneh di rumah mbakmu, ya. Oke, Bu. Suatu ketika di dalam mobil, terlihat Aris yang sedang berbicara mesra dengan Rani. Dan hal itu ternyata dilihat oleh Pak Junaidi. Iya, kayaknya kita batal dulu ya. Katanya siang ini kita janjian. Dan saat di kampus, Pak Junaidi pun menghampiri Aris untuk memberikannya sebuah nasihat seperti ini. Yang namanya kebohongan itu tidak pernah berdiri sendiri. Jangan sampai ipar jadi mau. Makanya harus hati-hati bener Pak Aris. Di siang harinya, Anissa pun menghubungi Aris yang saat itu ternyata dia sedang kuda-kudaan sama Rani di hotel. Halo Nis. Halo Mas. Di sini Anissa meminta Aris untuk menjemput Raya di sekolah. Karena saat ini Anissa harus memutar jalan sebab di jalan sedang ada kecelakaan. Kamu bisa tolong jemput Raya, Mas. Ada kecelakaan di Delanggu, Jalan Jogja Kertosuro, macet banget. Aris pun menyanggupi permintaan dari Anissa. Namun tanpa Aris sadari, ternyata dia belum memantikan sambungan teleponnya. Ya, aku jemput Raya ya. Ya wes, kamu hati-hati ya. Kamu tuh sama Mbak Nisa selalu bilang I love you. Alhasil, Anissa pun mendengar semua percakapan Aris dan Rani yang sedang selingkuh. Dan dengan menahan rasa pahit diselingkuhi oleh suami dan adiknya sendiri, Anissa pun merekam percakapan itu. Ran, saya udah jadi candu yang gak ada obatnya buat aku. Ketika Aris pulang dari kampus, dia keheranan melihat Anissa yang sedang duduk tegang di sofa rumah. Sayang, kamu gak apa-apa? Di sini Anissa pun meluapkan unek-uneknya. Namun Aris pura-pura tidak tahu. Berbulan-bulan aku matiin intuisiku. Cuma karena aku gak mau susun sama kamu. Anda pernah bilang, badai yang berbahaya justru terlihat biasa-biasa aja. Kamu ngomong apa sih? Hebat kamu, Mas.
Hingga akhirnya Anissa pun memutarkan rekaman percakapan Aris bersama Rani ketika sedang selingkuh. Dan kontan saja hal itu membuatnya terbungkam 1000 bahasa. Jangan cemberut-cemberut dong, ya. Tiba-tiba cemberut gini. Anissa benar-benar marah dan kecewa mengetahui suaminya yang selama ini dia kenal sebagai orang baik dan soleh ternyata tega berselingkuh dengan adik kandungnya sendiri. Kamu bersandiwara jadi laki-laki yang soleh, ayah, dan kakak ipar yang baik. Kamu pakai alasan Pak Junaidi itu semua, Rani. Di sini Aris mencoba menyalahkan Anissa dengan mengatakan bahwa dalam kasus ini Anissa juga bersalah karena sudah mengizinkan adiknya tinggal serumah dengan mereka. Kamu yang ngizinin Rani untuk tinggal di rumah ini kan? Kamu nggak bisa sepenuhnya nyalain aku lah. Kontan saja hal itu membuat Anissa semakin marah. Apalagi ketika Anissa menemukan gelang zikir yang dulu pernah dia berikan pada Rani tergeletak di bawah tempat tidur Anissa. Sekarang kamu nyalain aku? Setelah kamu selingkuhi aku, kamu tidur sama adik aku. Hebat sekali kamu, Mas. Di mana aja kamu udah tidur? Di rumah ini. Di sini. Dan hal itu membuat hati Anissa benar-benar hancur. Jadi waktu aku ke Jogja kemarin, kamu lagi di sini sama dia. Udah. Jangan pernah lagi panggil aku sayang. Melihat Anissa pergi meninggalkannya, Aris pun hanya bisa menangis penuh penyesalan seperti orang TOLOL. Sementara itu, Anissa bersama Raya ternyata pergi ke rumah sahabatnya yaitu Manda untuk mengobati luka di kakinya. Aku gak mungkin balik lagi ke rumah itu. Keesokan harinya, Anissa pun pergi ke rumah ibunya untuk melabrak Rani yang ternyata sedang berada di sana. Salah apa aku sama kamu? Aku terima kamu di rumah aku. Ini balasan kamu. Udah berapa kali kamu lakuin itu? Itu suami aku. Ayahnya Raya. Ya kalau Mbak perhatian sama Mas Aris, gak mungkin Mas Aris melakukan ini, Mbak. Terus sekarang kamu yang paling ngerti suamiku? Gak tahu malu. Tahu apa kamu? Pertengkaran mereka pun didengar oleh ibu. Dan di sini ibu benar-benar merasa bersalah karena dahulu secara tidak langsung ibu pernah meminta Anissa agar menerima Rani tinggal di rumahnya. Ibu berdosa sama kamu. Maafin ibu, ini salah ibu. Ibu pun lantas menegur Rani atas kelakuannya. Namun di sini Rani yang tidak terima dinasehati ibu malah balik marah pada ibu. Rani tinggal tempatmu ya. Nisa jagain Rani ya. Ibu cuma percaya sama Mbak Nisa kan? Dan kontan saja Anissa pun lantas menampar mulutnya Rani yang kurang ajar itu. Segala dari Rani gak bisa apa-apa, kan, Bo? Sadar gak sih kalau kamu itu salah? Berani-beraninya kamu nyalain ibu. Mereka pun bertengkar hebat di sini hingga akhirnya sang ibu yang tak kuat pun langsung terjatuh pingsan. Ibu pun segera dilarikan ke rumah sakit. Dan sang dokter mengatakan bahwa ibu bisa selamat, namun dia akan kehilangan sebagian ingatannya. Tapi mungkin akan agak sedikit gangguan pada ingatannya yang agak permanen. Singkatnya ibu pun sudah sembuh dan bisa dibawa pulang. Namun karena tidak ingin pikiran ibu terbebani, Anissa pun membawa ibu ke rumahnya dan berpura-pura seolah semua baik-baik saja dan tidak pernah terjadi apa-apa. Rani di mana? Dia tinggal di mana? Sekarang Rani lagi kuliah. Dia tinggal di sini sama Nisa, Bu. Sementara itu, Aris yang sudah sadar pun terus-menerus bertaubat dalam sholatnya memohon ampun atas kebodohannya. Di malam harinya, ketika Anissa dan Rani sedang menemani ibu mereka tidur, Rani meminta maaf atas semua kehilafannya pada Anissa. Namun tentu saja tidak mudah bagi Anissa untuk memaafkan kesalahan besar itu. Mbak, maafin Rani ya, Mbak. Hingga di suatu ketika Anissa sedang mengaji.
Tanpa sengaja dia mendengar suara Rani yang sedang muntah-muntah. Anissa pun mencoba mengeceknya dan ternyata di sini terungkap fakta bahwa akibat perbuatan memalukan itu kini Rani pun harus menanggung kehamilan. Kamu hamil? Aris pun cuma bisa tercengang karena setelah berhasil menghamili kakaknya, tanpa sengaja Aris juga menghamili adiknya. Dan hal itu membuat Anissa semakin jijik sama mereka. Kamu hancurin adikku. Kamu gak cuma hancurin keluarga aku. Kamu pikir aku langsung delete muka kamu lagi. Aris dan Rani pun berusaha terus meminta maaf pada Anissa. Namun tentu saja hal itu teramat berat bagi Anissa, orang yang selama ini benar-benar tulus menyayangi Aris dan Rani. Gimana aku mau maafin kamu? Masa sebelum kamu tidur sama ayahnya, kamu gak kebayang wajahnya Raya. Maafin adikmu, maafin adik, minta maaf. Bukan lagi adikku. Pertengkaran ini ternyata didengar oleh ibu, yang lalu menasehati mereka dengan mengatakan bahwa mereka bersaudara. Kalian jangan bertengkar, kalian bersaudara. Dan karena ibu benar-benar sudah tidak kuat dengan kenyataan menyakitkan ini, akhirnya sang ibu pun wafat. Keesokan harinya, mereka pun memakamkan ibu di tempat peristirahatan terakhirnya. Dan dengan berat hati, Anissa pun memutuskan untuk meninggalkan Aris dan Rani, meskipun Raya yang tak tahu apa-apa harus menjadi korban atas kesalahan mereka. Ayah, yuk nak, kita pulang yuk. Ayo dong. Raya gak mau, Ma. Ayo kita pulang. Semenjak hari itu, Aris pun dipecat dari kampusnya. Makasih banyak ya Pak Jumadi. Saya kasih bonus nasihat. Dosa itu perbuatan buruk. Tapi seburuk-buruknya dosa, kalau kita meremehkannya. Dan kini dia mulai memperbaiki diri dengan mengikuti kajian-kajian di masjid yang kebetulan saat itu membahas tentang ipar adalah maut. Ipar itu adalah maut. Sebab adik atau kakak laki-laki dari suami maupun adik atau kakak perempuan dari istri bukanlah muhrim. Mengertos ya? Sementara itu Anissa terlihat semakin sukses dengan kafenya di Jogja. Meskipun kini dia menjadi seorang janda. Selamat ya Nisa, tante turut bangga. Dan film pun diakhiri dengan memperlihatkan Anissa dan anaknya yaitu Raya yang sedang berada di pantai Segoro Kidul, menikmati senja sekaligus membuang kenangan pahit itu. Akan kusampaikan pelajaran ini padanya ketika Raya dewasa, agar ia tidak hanya menjadi perempuan yang baik, tapi juga perempuan yang tegas. Bukan hanya menjadi perempuan yang cerdas, tapi juga perempuan yang berpendirian. Bukan hanya menjadi perempuan yang berulas asih, tapi juga menjadi perempuan yang memegang ajaran agama. Biarlah aku sampaikan pelajaran ini padanya, bersama doa-doaku yang akan selalu memeluknya. Tamat. Nah, seperti itulah kisahnya guys. Gimana menurut kalian? Sebenarnya dalam kasus ini siapa sih yang salah guys? Apakah Aris karena nggak kuat iman? Atau Rani yang mulai kegatelan sama abang iparnya? Atau jangan-jangan ini juga salah si Anissa karena terlalu sibuk sama kerjaannya? Coba kasih pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Kasih tahu gua. Baiklah teman-teman, seperti itulah alur cerita film Ipar Adalah Maut. Dan kayaknya perjumpaan kita untuk kali ini sampai di sini dulu ya guys. Masih bersama gua Ren, ya sahabat kalian dari Sensasi Trends. Akhir kata untuk menghemat kuota, sampai jumpa lagi di video Sensasi Trends berikutnya. Bye bye. I'm never gonna look back, 'cause damn I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change.